Selamat malam untuk kita semua. Di sini saya akan membahas chapter 9 mengenai pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritasi risiko yang mana yang paling relevan. Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah mengidentifikasikan risiko, di mana mengidentifikasikan risiko pada dasarnya merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan atau mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kerugian yang potensial yang dihadapi atau mengancam perusahaan. Adapun bagian risiko yang harus diukur itu yang pertama, frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Besarnya kemungkinan kejadian artinya berapa besar kemungkinan suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi dalam satu periode. Yang kedua, tingkat keparahan dari kerugian yang akan dialami. Besarnya kerugian bila suatu risiko terjadi artinya berapa besar kerugian yang diderita bila suatu risiko terjadi. Jadi dalam hal ini tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Value at risk adalah salah satu instrumen pengukuran risiko. Value at risk dapat diartikan sebagai estimasi potensi kerugian maksimal pada periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu dan dalam kondisi pasar yang normal. Jadi value at risk mengukur kerugian maksimal yang mungkin terjadi esok hari, lusa, minggu depan, dan seterusnya sesuai dengan periode waktu yang diinginkan. Adapun kelebihan dari value at risk ini adalah bahwa metode ini fokus pada downside risk, tidak tergantung pada asumsi distribusi dari return, dan pengukuran ini dapat diaplikasikan ke seluruh produk-produk finansial yang diperdagangkan. Angka yang diperoleh dari pengukuran dengan metode ini merupakan hasil perhitungan secara agregat atau menyeluruh terhadap risiko produk-produk sebagai suatu kesatuan. Value at risk dapat dihitung dengan menggunakan 5 metode yang berbeda. Yang pertama itu metode untuk menghitung nilai berisiko dengan menggunakan data historis, menggunakan simulasi stokastik di mana kelayakan dan korelasi dihitung langsung dari data deret waktu yang mendasarinya dengan asumsi distribusi normal. Nilai yang beresiko menggunakan pendekatan varians atau covariance. Kemampuan dan korelasi dihitung langsung dari seri waktu yang mendasarinya dengan asumsi distribusi normal. Yang kedua, asumsi dan keterbatasan. Perhitungan bernilai resiko memperkenalkan beberapa asumsi dan batasan penting. Asumsi dan batasan ini harus dipahami dalam konteks implikasinya untuk mengukur dan mengelola risiko. Metode yang ketiga itu value at risk menggunakan simulasi historis. Merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai yang berisiko adalah dengan menggunakan pengembalian di masa lalu untuk mensimulasikan pengembalian di masa depan sebagai panduan untuk memperkirakan potensi kerugian. Yang metode yang keempat itu adalah value at risk menggunakan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo melibatkan perhitungan nilai yang berisiko menggunakan alat yang secara otomatis menghasilkan sejumlah besar perubahan harga atau nilai acak. Perubahan harga ini diterapkan pada portofolio aset atau exposure pada hasil yang diukur. Hasil terburuk dari distribusi yang dihasilkan dianggap sebagai nilai berisiko menggunakan tingkat kepercayaan tertentu. Salah satu keuntungan dari simulasi Monte Carlo adalah memungkinkan manajer keuangan untuk menggunakan hasil dari ratusan atau ribuan skenario untuk menghitung nilai berisiko. Metode yang kelima itu value at risk menggunakan pendekatan parametrik. Pendekatan parametrik untuk menghitung nilai berisiko juga dikenal sebagai metode variance atau covariance, metode korelasi atau metode analitis. Metode parametrik nilai berisiko sering dikombinasikan dengan metodologi untuk menganalisis perilaku instrumen dan exposure nonlinear. Dari hasil pengukuran tersebut akan diketahui nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode, variasi nilai kerugian dari suatu periode ke periode lain,
Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu, jika seandainya kerugian ditanggung sendiri, harus dimasukkan dalam analisis, jadi tidak hanya nilainya saja dalam rupiah. Adapun manfaat dari pengukuran risiko, yaitu yang pertama untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam menggunakan sarana penanggulangan risiko.